Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini majelis kita insyaallah majelis tanya jawab ya. Yang punya pertanyaan silahkan langsung ditanya. Ada tak? Tak ada. Jangan dikirim ke WA ya, aku tak ada HP maksudnya. Ada tak? Tak ada. Lah pintar bae berarti. Mendadak aku mukadimah ya. Kemarin kita ada pelatihan Dewan Hakim Musabaqah Hifzil Hadis. Kemudian dalam pelatihan tersebut disebutkan kalimat yang baik, yang thayyib ketika kita mengajar, menilai hadis Rasulullah SAW. Yang terbesit di pikiran kita itu adalah hadis Rasulullah SAW itu adalah sulit. Bahkan para imam al-muhaddisin ketika itu mencari satu hadis, pergi ke sana dan menghabiskan biaya yang sangat mahal. Tapi itu semua mereka lakukan. Kenapa? Karena pola pertama ketika kita ingin mempelajari sesuatu yang sangat sulit mungkin bagi kita adalah meyakini sesuatu yang sulit itu akan Allah gantikan dengan kemudahan. Maka dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu akan Allah ganti dengan kemudahan. Bahkan ahlu tafsir menyebutkan inna ma'al usri yusron. Kenapa runnya itu pakai alif lam, dan kenapa yusrunnya itu tidak menggunakan alif lam? Al-usr, kesulitan, menggunakan alif lam menandakan bahwasanya kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu cuman sedikit saja, sedikit kesulitannya. Tapi yusrun, kemudahan yang akan Allah datangkan setelah kesulitan itu tanpa menggunakan alif lam, menandakan bahwa kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan yang akan datang setelah itu sangat banyak sekali.
Ya, itu menurut para ahli tafsir. Maka ketika itu juga ketika kita mengajarkan hadis ataupun belajar hadis atau belajar ilmu-ilmu yang sulit menurut kita, yakinkanlah bahwa ilmu tersebut mudah. Dan ketika kita mengajarkannya, mudahkanlah seorang murid yang ingin datang belajar ilmu tersebut. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, yassiru wala tu'assiru, permudahlah urusan orang-orang muslim itu. Wala tu'assiru, jangan kalian persulit. Basyiru, kemudian berilah mereka kabar-kabar gembira. Wala tunaffiru, dan jangan engkau jadikan mereka itu kabur, lari sebelum mereka itu belajar. Ya. Jadi pola pertama itu adalah kita meyakini bahwasanya ilmu yang kita pelajari walaupun itu sulit, itu akan Allah mudahkan ketika kita betul-betul berusaha untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Kemudian pola selanjutnya yang Anda dapatkan ketika pelatihan ini adalah hadis al-musalsal al-awwaliyah. Hadis musalsal ini adalah hadis yang pertama kali diriwayatkan oleh seorang guru ketika ada murid yang ingin datang kepada beliau untuk mendapatkan ilmu tersebut. Dan tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang mencari hadis. Makanya orang yang mempelajari ilmu hadis itu dia biasanya membawakan kitab hadis, kemudian dia datang kepada guru membacakan hadis itu satu persatu dari mulai A sampai Z. Ya, itu tradisi ahlul hadis bahkan sampai sekarang. Ya, dari A sampai Z itu tradisi. Dan biasanya seorang guru itu akan memberikan hadis musalsal al-awwaliyah ini sebelum guru itu membacakan ataupun memulai taklim, membaca kitab hadis dari awal sampai akhir tersebut. Apa bunyi hadisnya? Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Sesungguhnya orang-orang yang rahim, rahim itu sayang, yang memiliki sifat sayang, kasih sayang, itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang memiliki sifat sayang itu akan disayangi oleh Allah sebagai balasan bagi mereka. Maka ketika kita ingin mempelajari hadis tersebut, ya, secara umum ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai thalib, sebagai pelajar, kita harus cinta, menyayanginya. Begitu juga dengan orang-orang yang mempelajarinya, kita harus sayang dengan mereka. Dengan itu pula Allah itu juga akan memberikan balasan berupa kasih sayangnya kepada kita. Dan ketika Allah sudah sayang dengan kita, maka kemudahan-kemudahan itu akan kita dapatkan dalam mempelajari ilmu hadis tersebut, ya. Dua poin ini yang ana lihat, ya, penting ketika kita itu mempelajari ilmu hadis, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Mukadimah ya dari ana, lalu pertanyaan, ya Bang, lanjut.
Ya. Padahal kita tahu di tanah Mekah itu ada tempat mikot untuk umrah. Di Selatan ini kan. Boleh tidak kita mikot di situ? Kenapa kita tidak mikot di situ aja? Pada zaman mau haji. Terus sebelum tanggal 8 kita mikot di Tanjim untuk umrah di tanggal 6. Tanggal 6 kita umrah dan kita tidak tahlul. Apakah itu termasuk haji tamattu atau haji Qiron. tidak melepas Pakai ihram. Kenapa mikot haji tamattu di hotel masing-masing? Karena itu yang dilakukan para sahabat bersama Rasulullah. Rasulullah tidak menyuruh sahabat yang tahallul untuk pergi ke Tan'im. Berbeda dengan umroh. Ahlul Makkah yang umroh, mereka harus ke Tan'im dulu untuk mengambil mikot. Dalilnya hadis Aisyah. Ngapain Masjid Aisyah itu disebut Masjid Aisyah? Karena Rasulullah menyuruh Aisyah untuk pergi mikot di situ setelah haji. Karena Aisyah itu protes kepada Rasulullah. Bagaimana orang-orang jamaah yang lain mendapatkan pahala haji dan umroh, sedangkan Aisyah cuman mendapatkan pahala haji saja ketika itu. Karena Aisyah itu sedang haid. Orang haid tidak boleh melakukan tawaf. Maka ketika orang melakukan tawaf umroh, sa'i, Aisyah uzur ketika itu. Aisyah uzur, maka dia hanya mendapatkan pahala haji saja. Ketika itu Aisyah protes pada Rasulullah. Orang-orang mendapatkan pahala haji dan umroh, aku hanya mendapatkan pahala haji saja. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abdurrahman ini saudaranya Aisyah, ya, untuk menemani beliau ke masjid Aisyah itu, ya, dan mengambil mikot di sana untuk umroh. Maka para jumhur ulama menyatakan untuk umroh Ahlul Makkah juga mengambil mikot di Tan'im. Walaupun sebagian ulama itu menyebutkan Ahlul Makkah itu tidak perlu ke Tan'im, cukup mereka melakukan ihram itu di rumahnya masing-masing. Itu pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kedua ini syadz, lemah. Pendapat yang kuat itu Ahlul Makkah pergi ke Tan'im untuk melakukan mikot umroh, gitu loh, ya. Jadi misalkan aku Ahlul Makkah nih, misalkan TKI tinggal di Mekah misalkan, ya aku harus ke Tan'im juga untuk mengambil mikot umroh. Walaupun ada pendapat yang menyebutkan mikot di rumah masing-masing itu sah, tapi itu pendapat yang lemah. Nah, untuk haji maka mikot di tempatnya masing-masing itu lebih kuat, gitu loh, ya, lebih kuat. Makanya kita itu langsung mikot di hotel masing-masing menuju Arafah langsung. Tidak perlu lagi keluar ke Tan'im, ya, tidak perlu lagi keluar ke Tan'im untuk mikot hajinya, Kemudian kalau misalkan kita di tanggal 6 tadi ya, tanggal 6 haji itu mulai tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 8 ya. Kalau tanggal 8 kita enggak ngambil, berarti mulai tanggal 9. Yang penting tanggal 9 itu kita berada di Arafah, ya. Kita mengambil mikot umroh tanggal 6 misalkan. Tanggal 6 kita mengambil mikot umroh di Tan'im. Kemudian kita tawaf. Setelah tawaf kita sa'i. Setelah sa'i kita tidak tahallul. Paham? Kita tidak melakukan tahallul. Ya.
Kemudian kita langsung menuju ke Arafah ketika itu. Tanggal 6, tanggal 7 masih pakaian ihram, tanggal 8 masih pakaian ihram, tanggal 9 langsung berangkat ke Arafah. Ya. Dan melanjutkan amalan-amalan haji yang lainnya. Ya. Yang seperti ini disebut dengan haji qiron. Ya, yang seperti ini disebut dengan haji qiron karena dia menggabung antara umroh dan haji. Ya, antara umroh dan haji. Jadi tidak ada disebut tamattu lagi. Walaupun dia orang Indonesia. Paham ya? Walaupun dia orang Indonesia, karena orang Indonesia ini jaraknya lama. 30 hari. Ya. Sekitar 28, 29, 30. Jadi lama mereka itu. Jadi kalau misalkan orang Indonesia, ya, dia umroh pertama tahallul nih, ya, umroh pertama tahallul. Sebelum haji dia umroh pulih, kemudian melakukan umroh plus haji, ya, maka dia melakukan haji qiron ketika itu. Tidak ada disebut tamattu lagi. Tapi secara umum jamaah haji Indonesia itu tamattu. Hajinya haji tamattu gitu loh. Ya. Tapi secara praktek orang sekarang itu jamaah haji Indonesia itu kadang-kadang dia memperbanyak umroh ketika di Mekah. Ketika mereka di Mekah itu kan kosong. Gawe deh. Kadang-kadang mereka itu melakukan umroh di sela-sela menunggu waktu haji itu. Umroh pulih. Ngenti HP keluarga yang belum mandi diganti, umroh pulih. Kadang-kadang yang kuat fisik tapi ya. Boleh. Secara hukum fikih boleh. Tapi secara afdolnya mengikuti Rasulullah dalam satu kali perjalanan, satu kali umroh dan haji saja. Dan ini pendapat Syekh Sodik seperti itu. Pendapat Syekh Amin juga seperti itu. Guru-guru yang anak langsung belajar, ya, berangkat ke tanah suci, kemudian cukup melakukan satu kali umroh dan haji saja. Cuman satu kali itu betul-betul dilakukan dengan khusyuk, dilakukan dengan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu lebih baik, ya. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Ya. Kalau bicara tentang haji, saya sendiri pernah mendengarkan istilah itu namanya badal haji dari keluarga kan, dan masyarakat. Saya ingin tahu apa yang istilah badal haji. Apa yang badal haji? Sob, tekan enggak? Apa yang badal haji mat? Mewakilkan orang yang sakit yang meninggal, kita wakilkan kepada orang yang sekarang haji. Tengok Biasanya kan ada ini yang pakai bayar-bayar. perawi ya, tengok perawi ya. Yuk ni perawi ni. Badal haji itu diperbolehkan, artinya menggantikan haji orang yang belum pernah melakukan haji. Itu loh. Nah, siapa yang belum pernah melakukan haji? Yang pertama, orang yang sudah meninggal, yang mungkin ketika hidupnya itu tidak sempat melakukan haji. Yang kedua, mereka yang sudah uzur, yang tidak mampu lagi untuk melakukan haji. Contohnya misalkan agak muda tidak sanggup mereka melakukan haji, duit tidak deh. Ketika di masa tua, ya, baru anak-anaknya berhasil, duit itu bisa terkumpulkan misalkan. Tapi badan itu sudah tua, tidak mampu lagi untuk melakukan haji yang sangat berat itu. Maka yang kedua ini juga boleh untuk digantikan hajinya.
Siapa yang menggantikan? Orang yang sudah melakukan haji. Gitu loh. Ya, orang yang sudah melakukan haji. Walaupun bukan dari keluarga. Cuman dicari orang yang thikoh. Thikoh itu artinya yang dipercaya. Memang digawe haji ya. Ya. Adapun kita membayar, bukan berarti kita itu meli pahala, bukan. Uang yang kita bayarkan itu adalah yang digunakan dia untuk transportasi dia melakukan haji. Musim haji itu mahal semua. Ya, taksi itu kadang-kadang negi ada deh. Offset lah main bal. Ya. Kadang-kadang jalan jarak 3 kilometer dia minta berapa? 300 real. Berapa duit kita 300 real tuh? Nggak kan sejuta duit kita ya. Ya, nah itulah musim haji. Nah, jadi uang itu digunakan untuk transportasi mereka yang melakukan badal tadi. Ya, jadi kita harus tahu. Makanya ketika kita ingin membadal haji, carilah orang itu yang betul-betul thikoh. Thikoh itu artinya yang pacak dipercayai. Duit diambil, haji digawe. Jangan kelak duit diambil, haji digantikan surat yasin. Paham tak? Jadi yang dikirim ke hana itu kan ke ibadah haji ya, dikirim ke hana itu surat yasin. Ini banyak penyakit macam ini. Ya, orang-orang yang nakal itu. Ya. Makanya ketika tadi jangan sampai kita masuk ke dalam bab-bab yang seperti itu. Kita cari orang yang betul-betul thikoh, yang betul-betul terpercaya untuk melakukan badal tadi. Jelas ya? Pod. Jadi kan seorang sopir taksi itu di saat momen-momen haji itu kan, misalkan contohnya seperti hari-hari biasa 5 real, tiba-tiba di saat musim haji jarak sekian 100 real. Apakah itu termasuk zolim sopir taksi? Enggak. Zolim enggak supir taksi itu? Kira-kira kalau di hari-hari tertentu dia itu menaikkan harga karena banyak orang yang sedang haji dan dia mengambil kesempatan untuk mengangkat harga itu ya, zolim atau tidak? Kalau dari segi akad ini tidak ada zolim. Ya, tidak ada zolim ini. Karena akadnya apa? Akadnya ijaroh. Karena udah naik taksiku, harganya sekian. Kalau enggak, ya tidak usah. Gitu loh. Akadnya ijaroh ini. Ya. Dan memang tidak ada ini di sana itu apa namanya? Tidak ada aturan untuk menekan harga itu di situ tidak ada. Gitu loh. Beda dengan pasar. Kalau pasar misal ya, gas tengah haro, kuburong be gas yang ada di jalan hanya kuburong ngebes. Terus ku jual harga 25, haram nih. Yang seperti ini. Ini namanya menimbun barang. Kemudian mengangkat harga dalam keadaan orang-orang itu tidak ada kesulitan. Ini haram yang seperti ini. Ya. Tapi kalau taksi dia itu macam mana ya? Kemudian trek pun penuh trek itu. Tidak ada mudah nembus yang 200 meter itu, nak berputar kapot nyari jalan ini ya, jalan yang terbuka itu. Ya. Jadi kalau dari sisi ketika dia menaikkan harga, haram tidak ada haram karena akadnya ijaroh. Engkau nek enggak. Ya. Cuman kadang-kadang memang orang ini ketika mereka mengambil untungnya melebihi batas disebabkan kita itu tidak ada tahu lapangannya. Dia nengok orang-orang yang agak culun, digas dia harga ya. Ini yang kadang-kadang agak-agak nakal gitu ya. Artinya ketika misalkan kita itu mencari untung untuk nyewa taksi tadi berlebihan,
Sehingga apa namanya, akad jual beli ataupun akad ijarah yang di dalam Islam itu semestinya akad ijarah itu saling menguntungkan. Jadinya terlihat seperti mengambil kesempatan, satu dirugikan, satu yang diuntungkan. Nah, itu gitu loh. Ya. APG misalkan dia mendapatkan orang-orang yang agak sulit memang. Yang kedeng-kedeng, yang kena tegi, yang macam ni memang yang dah anggo bagi berjalan. Ya. Dia dah anggo bagi berjalan, udah toh kadang-kadang jamaah haji kita ini memang agak vulgar. Ketika dia menggunakan pakaian biasa, emas dia itu dipakai. Ah, ini minta tegi ini namanya. Ya. Kalau ngelibak bos cobalah. Aku jadi petugas, peneng kepala. Ketika ada jamaah haji macam itu, bayangkan, ya, ketika mereka sudah tahalul pertama, pakaian ihram dilepas, itulah mulai itu hiasan-hiasan itu tengok baik. Apalagi yang cik-cik yang banyak-banyak duit itu, macam mana jamaah yang TKI bukan TKI ya, para pekerja-pekerja itu udah ada ngambil kesempatan. Ini dari rezeki aku dulu, orang ini banyak duit. Macam mana kira-kira? Ya. Jadi itu yang terjadi di lapangan itu. Ya. Jadi kalau di sisi haramnya tidak haram. Gitu loh. Itu tetap halal taksi-taksi dia. Ya, cuman memang ada negosiasi di situ. Makanya Umar itu menyebutkan ya, ketika kita tidak tahu dengan harga pasar, janganlah kita berjualan di pasar itu. Itu gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan harga pasarnya segitu, ya segitulah. Nah, kalau misalkan kita nengok bukan pasien ya, klien kita nih ketingok nuwe leteh, kemudian kita gas, kita tegi memang di situ, nah itu ada unsur zolim di situ. Ya. Jadi seperti itu. Harus dirinci memang ya. Karena dalam bab seperti ini kita banyak ngambil celah-celah. Tahu enggak maksud celah-celah? Yang jaraknya dekat kadang-kadang hang aja di jauh-jauh karena kita tidak tekan jalan. Paham? Nah, ini banyak nih yang digawe supir taksi macam itu. Diputar-putar. Bahkan anak pernah seperti itu, tidak tekan jalan. Jadi pergi dari Robitoh itu dulu aku ngantar berkas ke Robitoh apa namanya? I'dad ulama. Ya. I'dad ulama. Ngantar berkas ke situ. Habis ngantar berkas, keluar, masuk ke museum Mekah. Habis masuk ke museum Mekah, nak pulang ke hotel. Tak tekan jalan, cuman jam tu kita tengok. Jam itu lagi kita tengok. Jalanlah jauh, berhenti. Kita berhenti taksi, ya. Habis itu dia minta 20 real. 20 real tawar-tawar, kami ini mahasiswa, bukan keben jemaah yang banyak duit. Jadi 5 real, yang 20 tadi. Jadi 5 real. Jadi 5 real trek tuh cuman lurus baiklah sampai. Ketika umumnya lurus ini orang jalan kaki gitu. Karena kita itu tidak tahu jalan ya. Ini seperti itu gitu loh. Nah ini kadang-kadang jadi yang seperti itu tidak termasuk haram ya. Cuman kadang-kadang ada beberapa poin dalam kasus-kasus tertentu terjadi kezuliman antara pemilik taksi itu juga dengan jemaah haji. Seperti tadi kasus ya. Ada yang lain.
yang direndahkan, bercerai-berai. Yang kami tanyakan, bercerai-berai itu kan orang disuruh, apa disuruh jaga jarak. Macam mana itu? Menurut sedang hadis nyuruh dapat bos. Jadi apakah mendapatkan keringanan? Dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Samakan, luruskan saf kalian itu. Sesungguhnya sempurna saf itu termasuk kesempurnaan salat. Bahkan dalam riwayat yang lain, la tusawwuna baina sufufikum au khalifanna baina wujuhikum. Kalian ingin menyamakan saf kalian atau kalian ingin Allah itu menjadikan kalian itu saling berselisih pendapat. Nah itu hadis yang kedua ya. Pertanyaannya sekarang, ketika Rasulullah SAW itu menyuruh untuk merapatkan, meluruskan saf, nah, di zaman sekarang ini, di zaman sakit ini, kita disuruh untuk menjaga jarak, terutama saf sholat itu juga. Ya, kalau ditikung kemarin tuh nanya, apakah ini fitnah dajjal? Nah, ya, apakah ini fitnah dajjal? Dan apakah ada rukhsah tadi kata Bapak? Ketika misalkan musim-musim corona seperti ini kita menjaga jarak ketika menyusun shaf, ya. Kembali ke virus itu sendiri. Ketika virus itu real, tidak ada hoax. Ketika misalkan kita menempel itu betul-betul sahih, dia bisa menular. Maka dalam hal ini, ketika kita menjaga jarak dalam shaf salat, diperbolehkan. Diperbolehkannya itu termasuk rukhsah, ya, rukhsah. Dan dikarenakan ketika misalkan kita menjaga jarak di dalam shaf salat, tidak menyebabkan salat itu batal. Ada batal salatnya. Dan ini pendapat jumhur ulama ini, gitu loh, ya, pendapat jumhur ulama. Tapi kalau misalkan virus itu tidak ada real, atau misalkan di tempat yang tidak ada virus, contoh misalkan di pulau dia menyendiri, hanya orang-orang itulah dengar berita, di situ tidak ada virus, cuman orang-orang itu saja hidup hanya ke laut makan ke kebun, ke laut makan ke kebun misalkan. Virus genta liwat-liwat mana yang masuk? Misalkan orang luar pun tidak ada yang masuk ke daerah situ, ya, misalkan. Kemudian dia mendengarkan berita ada virus nih, kita harus jaga jarak juga. Tidak ada perlulah, barang tidak ada orang yang terkena virus di daerah situ, ya. Makanya di sini mengambil hukum itu tidak ada pacak general, ya. Di satu tempat dilakukan hukum tersebut, di tempat yang lain dilakukan hal yang sama, tidak ada pacak, macam itu, ya. Jadi kita harus lihat real data di lapangan itu seperti apa. Cuman sekarang itu, makanya kataku tadi itu, sekarang ini kita ini zamannya fitnah, kataku tadi. Ngapa fitnah? Semua orang itu bisa berpendapat, apalagi dengan adanya media sekarang itu, ya. Fitnah muncul, keadilan itu roboh, gitu loh ya. Makanya kadang-kadang dalam bab-bab sholat, bab-bab yang berhubungan dengan agama,
menjaga jarak ini seolah-olah harus ditekankan. Tapi kalau dalam bab-bab mejeng, dalam bab-bab JJS, tengok tuh alun-alun kita ya, tengoklah. Maka ada yang mau status corona takut kena orang habang, itu penuh alun-alun. Benar tak? Ke pasar jaga jarak tak? Ada jaga jarak. Tapi dalam bab solat, nuwe takut. Ngapain macam itu? Fitnah ketika tadi itu. Dan tidak ada keadilan. Keadilan ini siapa? Yang mempunyai kebijakan. Yang bingung siapa? Yang bingung ulama, anak nyetel fatwa atau kemana? Benar tak? Ini kita ini kadang-kadang pening kepala. Ngarahkan kemana umat ini? Karena tidak ada style yang membuat kebijakan itu dengan seadil-adilnya tidak ada. Ya, itu yang membuat kita ini agak kacau. Makanya ketika tadi kita ini hidup di zaman fitnah sekarang. Makanya kembali ke diri kita masing-masing terhadap virus itu. Aku kemarin ke Pangapinang, jago jarak, aku mungkin orang tidak kenal. Mungkin orang yang kenal-kenal, istilahnya yang rute itu takkan deh. Rute, rumah, sekolah, masjid, rumah boleh. Rute takkan. Tapi men rute dah jelas, saya tidak berani. Ya, tetap masker tetap dipakai. Ya, kemudian tetap kita jaga jarak. Jadi seperti itu. Kalau memang kita masuk ke daerah yang banyak ya. Jadi kalau misalkan di tempat kita itu harus dilakukan tadi jaga jarak tadi, memang harus dilakukan, maka dalam sholat pun boleh untuk dilakukan. Dan boleh itu masuknya hukum rukhsah ketika tadi ya. Hukumnya rukhsah, dan itu bil ijtihad. Itu ijtihad para ulama. Ijtihad itu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Benar tak? Ijtihad itu kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Makanya Rasulullah pun juga menyebutkan idza ijtahadal hakim. Ketika hakim itu berijtihad, maka 2 pahala bagi dia. Ya. Ketika dia itu benar, 2 pahala. Ketika dia salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Berijtihad dalam menentukan sikap, itu loh. Ya. Jadi rukhsah tidak masalah ketika kita harus menjaga jarak di dalam sholat, kalau betul-betul kita itu butuh dengan rukhsah tersebut, gitu loh. Ya, jadi tidak ada benar juga kalau misalkan di pusat yang kena, kita yang di yang di cabang-cabang ini harus menjaga seperti itu. Ya, insyaallah jelas. Apa ya, Mat? Tanya. Pertanyaan Ahmad nih. Boleh tidak seorang perempuan itu mendatangi orang tua laki-laki? Benar tidak? Kemudian meminta supaya anaknya dinikahkan dengan dia. Boleh atau tidak? Kalau dari segi bolehnya, boleh. Seperti Khadijah meminta Rasulullah SAW itu untuk menikahi beliau.
Ya. Kalau dari segi boleh ya, boleh. Ya. Tapi dengan cara yang betul gitu loh. Jangan basing-basing. Ya, dengan cara yang betul. Tapi nggak macam mana kronologi maksudku tuh, sehingga wanita tuh berani mintakan orang tua laki-laki itu supaya dia menikahkan anaknya kepada dia. Macam mana sebelumnya? Berarti cewek nih nueuge ini ya, sinyal lah. Paham maksudku? Jaringan luas nih berarti cewek ini, sehingga dia tahu dengan laki-laki ini. Ya, kan macam itu ge. Jadi cewek ini kadang-kadang sebelumnya jaringannya luas, ya, sehingga dia ini berani minta kepada orang tua laki-laki supaya menikahkannya kepada dia, gitu loh. Akhirnya kira sohih dah cewek ini. Pertanyaan kan macam itu, ya, sohih dah kira-kira cewek ini, ya. Kalau tidak ada sohih, maka kita boleh menolak, boleh ya. Laki-laki itu boleh menolak. Kalau orang tua nyuruh kawin kan si A misalkan, boleh menolak. Ya. Karena bentuknya seorang laki-laki itu kepada orang tuanya sekedar izin saja. Istizan. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan memang la yungkahu illa biwali. Tidak boleh perempuan menikah kecuali dengan walinya langsung yang menikahkan. Beda dengan laki-laki. Ya. Jadi dari segi bolehnya boleh. Ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita itu harus menolaknya, sebagai laki-laki pun tidak masalah kita menolaknya. Jangan kelak sebagai perempuan misalnya aku kenalkan mak deh. Pokok aku harus kawin gede. Dan dia baca orang laki punya hak juga untuk menentukannya, ya. Jadi ada baca macam itu, gitu loh, ya. Jadi aku pernah ditanya seorang tadi kan, mana? Jadi dia tu je tahu masa kan. Jadi tidak, aku kawin ada wali. Ya, pastilah kawin kan seorang aparatur negara jenuh di diam orang tua datang dia kawin kita jadi kawin tanpa wali kita jenuh sah tak kawin Batal, tidak ada sah kawin. Seorang janda menikah tanpa wali tidak ada sah, batal kawin. Ya, batal kawin. HP ngawin itu pertanyaannya. Gitu loh. Apakah bisa perempuan ini? Aku menikah dengan kau. Aku terima kata perempuan. Tidak ada baca perempuan itu seperti itu. Paman bukan wali. Paman itu bisa jadi wali ketika bapak ada deh. Bahkan dalam tertibul wali. Wali nikah ini ulama berbeda pendapat. Tertibul wali. Wali yang mutafak bapak dulu. Bagi perempuan. Kalau bapak tak ada, ini baru nanti khilaf. Apakah ke kakeknya, apakah ke anaknya? Boleh ya? Gitu loh. Ya. Apakah ke kakeknya, apakah ke anaknya? Ke kakeknya atau ke pamannya? Ini dibahas dalam bab wali dalam menikah. Jadi kalau bapaknya masih ada, kemudian pamannya iya menikahkan, tidak ada baca. Ya, dia baca, dia harus menikah dengan bapaknya, gitu loh. Batal nikahnya. Dokumen batal macam mana ya? Itulah kira-kira. Kalau batal, ya. Jadi harus dengan bapaknya. Dan kalau dia seorang janda, maka hak bapak itu menjadi berkurang. Bapak perempuan tadi. Berbeda dengan gadis. Kalau gadis, hak bapak itu
istilahnya 100%. Gitu loh ya. Hak bapak itu 100%. Tapi kalau hak janda itu, hak bapak itu pacak berkurang jadi 50%. Hak untuk menikahkan, maksud aku. Ya. Jadi kalau misalkan seorang gadis, bapaknya 100% yang memegang kendali. Setuju apa tidak dengan laki-laki ini? Gitu loh. Tapi kalau seorang janda, bapaknya itu tinggal stempel saja. Pilihan itu ada di tangan janda tadi. Gitu loh. Paham enggak? Kalau gadis 100% di tangan bapak. Ya, jadi bapak misalkan nengok break laki dah hangat beres. Kau sudah dekat-dekat anak aku kah? Ajarkan anak perempuan itu habis itu. Tapi kalau jando, bapak jangan gilik nyetel karena dia sudah belajar sebelum jadi jando. Paham enggak? Jadi janda itu bisa menentukan arah kehidupannya sendiri. Aku belum cerai, oh berarti ku jangan nyari laki macam itu lagi. Nah itu dia. Makanya bapak juga tidak boleh mengarahkan jando itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berikan keputusannya dengan dia kalau janda itu. Maka istilahnya janda itu harus meminta izin kepada bapaknya menikahkan dia. Jangan kawin diam-diam. Kawin diam-diam tetap batal oke nikahnya. Ya. Tetap batal. Gitu loh. Dan ya. Kalau dia janda tapi masih milik saudara laki-laki cerita. Dia bilang sudah nikah, tapi nikahnya walinya tim. Jadi tidak beritahu oleh keluarga yang laki-laki saudara laki-laki. Ini hakim memabuk hakim ini. Wali hakim, hakim tidak boleh menikahkan kecuali walinya itu memberikan apa namanya? Bukan ya amanah tadi itu. Taukil kalau bahasa Arab, ditaukil. Aku wakilkan. Gitu. Ya. Jadi wali tidak boleh basing-basing menikahkan. Jangan kelak aku wali ya. Macam mana? Dari mana stempel ke dapat wali? Gitu loh. Jadi tidak boleh hakim itu menikahkan kecuali memang walinya memberikan taukil, mewakilkan kepada dia. Itu loh. Jangan kelak wali hakim menikahkan baru ngelaporkan bapak. Anak ikak lah kawin, aku jadi wali ya. Tak ada baca macam itu. Jelas tak sih? Batal lu lah. Hah? Oh berdosa dia ngambil hak bukan ke hak dia macam mana? Au mat. Jangan basing-basing menjadi wali hakim ini. Apa? Boleh dengan tulisan. Dengan lisan pun tidak jadi masalah. Gitu loh. Iya. Tidak jadi masalah. Itu cuman apa namanya? Wasilah ya untuk memberikan taukil itu tadi. Jadi tidak boleh wali hakim itu langsung basing-basing menikahkan tanpa ada persetujuan dari wali aslinya untuk menikahkan. Gitu loh. Maka para janda jangan basing-basing. Wali kak itu tetap wali yang harus menikahkan janda-janda ini ya. Jangan masing-masing tangkap langsung kawin sendiri, tidak dibaca. Ya, tetap batal hukum nikahnya. Rasulullah SAW itu menyebutkan la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Barang siapa yang menikah bi ghairi wali, kata Rasulullah. Barang siapa yang menikah tanpa wali, fa nikahuha batil. Batil itu apa? Batal. 3 kali Rasulullah ngulang. Fanikahuha batil, fanikahuha batil. 3 kali Rasulullah ngulang. Berarti mempertegas bahwasanya jangan kawin sendiri, harus dengan wali gitu tadi itu. Ya, jadi jangan basing-basing gasa tidak ada wali langsung kawin ini. Ya, kadang-kadang kita ini subhanallah lah ada orang nge-WA aku, Ustadz aku udah kawin berapa hari? 2 hari kawin. Duk
Orang tua tekan tak? Orang tua tekan tapi dia tak tekan aku kawinkan laki orang. La haula wala quwata illa billah. Baik. Oh, nasun. Kadang-kadang dunia ni mana ada HP ni memang agak haro. Makin ngerucut benang tu tadi. Bukan kayak benang ngucai, makin ngerucut. Gitu loh. Ya. Jadi jangan jangan terlalu permudah dalam bab-bab yang memang harus diperketat gitu loh ya. Allahu alam. Semoga apa yang kita bahas mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.